Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel berita hari ini. Jadi perdebatan, benarkah elektabilitas Prabowo naik berkat Jokowi? Ini kata survei Jakarta-Kompas.com. Elektabilitas Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jadi sorotan. Dalam acara silaturahmi Ramadan bersama Presiden Republik Indonesia yang digelar Minggu 2 April 2023, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan menyebut bahwa elektabilitas Prabowo naik karena belakangan kerap mendampingi Presiden Joko Widodo. Awal Maret lalu misalnya Prabowo mendampingi Jokowi dalam acara panen padi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan warga Desa Lenjer, Kecamatan Ambal, Kebumen, Jawa Tengah. Kalau kita berbisnis mesti ikut yang lagi wangi, Pak, yang lain lagi harum. Yang lagi harum itu artinya pegang apa saja jadi, Pak, kata Julhas di kantor DPP PAN Jakarta Minggu. Tak heran kalau Pak Prabowo panen padi sama Pak Jokowi survei naik, Pak. Jadi kalau ikut yang auranya lagi naik, kita ke bawah, Pak, tuturnya. Namun pernyataan Julhas itu buru-buru dibantah oleh Jokowi. Menurut Presiden, elektoral Prabowo naik bukan karena dirinya, melainkan dari hasil kerja keras Ketua Umum Partai Gerindra itu sendiri. Ini tadi disinggung mengenai Pak Prabowo yang naik elektabilitasnya. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau itu bukan karena saya. Tidak ya, karena beliau sendiri dan Gerindra, kata Jokowi disambut tepuk tangan para ketua umum partai dan undangan yang hadir dalam acara tersebut. Sementara dalam acara yang sama, Prabowo mengakui bahwa elektoralnya meningkat karena peran serta Jokowi. Sebagai Menteri Pertahanan, kata Prabowo, naik turun elektabilitasnya tergantung dari kerja pemerintah di bawah pimpinan kepala negara. Saya ini, kami ini bagian dari pemerintah. Kalau pemerintah berhasil, kami ikut naik. Kalau pemerintah tidak berhasil, kami ikut turun. Saya kira sederhana sekali, kata Prabowo usai hadir dalam acara silaturahmi Ramadan bersama Presiden Republik Indonesia di kantor DPP PAN. Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat itu lantas menyebut Presiden Jokowi terlalu rendah hati lantaran tak mengakui perannya dalam meningkatkan elektabilitas dirinya. Pak Jokowi terlalu rendah hati, kata Prabowo. Lantas benarkah elektabilitas Prabowo naik? Lebih lanjut, apakah kenaikan tersebut memang dikontribusikan oleh Jokowi? Menurut survei sejumlah lembaga, elektabilitas Prabowo memang meningkat baru-baru ini. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang dirilis Maret kemarin mencatat tingkat elektoral Prabowo sebesar 21,7%. Angka tersebut naik lebih dari 2% dari survei periode sebelumnya atau Februari 2023 yang sebesar 19,5%. Elektabilitas Prabowo tersebut sama besarnya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun berbeda dengan Prabowo yang mengalami peningkatan, tingkat elektoral Anies justru merosot. Kendati demikian, elektoral Prabowo dan Anies itu masih kalah dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang unggul di peringkat pertama dengan elektabilitas 30,8%. Menurut indikator, naiknya elektabilitas Prabowo tersebut berimbas pada melesatnya elektoral Partai Gerindra hingga 5%. Pada survei Desember 2022 lalu, tingkat elektoral Gerindra sebesar 9,5%. Sedangkan dalam survei terbaru partai berlambang Garuda itu mencatatkan elektabilitas 14,0%. Capaian tersebut menempatkan Gerindra sebagai partai dengan elektabilitas terbesar kedua setelah PDI Perjuangan, menggeser posisi Partai Golkar. Gerindra meningkat tajam ke 14%, mungkin karena elektabilitas Pak Prabowo meningkat jadi membawa efek ke Gerindra.
kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei daring Minggu 26 Maret 2023. Masih merujuk survei indikator, elektabilitas Prabowo naik disinyalir karena efek endorsement atau sinyal dukungan Presiden Jokowi. Terus terang kita agak jarang mendapati pola elektabilitas atau dukungan yang menurun kemudian tiba-tiba meningkat. Ini kan elektabilitas Pak Prabowo setahun terakhir kemudian tiba-tiba meningkat dalam beberapa bulan terakhir, kata Burhanuddin Muhtadi. Menurut indikator dukungan pemilih Jokowi pada pemilu 2019 lalu terhadap Prabowo saat ini pun naik sekitar 2%. Dari 17% menjadi 19%. Jadi kalau nggak ada endorse Jokowi, tinggal nunggu waktu habis dukungannya. Jika kita bandingkan sebelum ada endorsement dan setelah ada endorsement itu kenaikannya 2%, efeknya cukup besar, terang Burhanuddin. Disebutkan bahwa sebagian pendukung Prabowo pada pemilu 2019 lalu menarik dukungannya lantaran Ketua Umum Partai Gerindra itu bergabung ke pemerintahan. Oleh karena bergabung dengan pemerintah, pendukung Prabowo kini juga datang dari kalangan pendukung pemerintahan Jokowi. Maka wajar terjadi peningkatan elektoral imbas endorsement presiden. Makanya ketika Jokowi endorse Prabowo, efek terhadap pendukung Prabowo itu kecil karena pendukung Prabowo sendiri sudah lari, terutama setelah Prabowo tergabung dengan pemerintah, kata Burhanuddin. Jokowi memang berulang kali melempar sinyal dukungan buat Prabowo. Saat ditanya awak media ihwal dukungannya ke kandidat capres pada November 2022 lalu, Jokowi terang-terangan menyampaikan bahwa dirinya mendukung Prabowo. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau, Pak Prabowo, kata Jokowi usai menghadiri Indo Defense Expo dan Forum 2022 di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu 2 November 2022. Isyarat dukungan serupa juga Jokowi sampaikan saat menghadiri acara hari ulang tahun Partai Perindo Senin 7 November 2022 lalu. Presiden bilang dirinya pernah menjabat sebagai wali kota Solo 2 periode. Lalu Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun dan memenangkan 2 kali pemilu presiden. Menurutnya pemilu 2024 menjadi giliran Prabowo untuk memenangkan pertarungan. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, ujar Jokowi saat itu, diiringi dengan riuh tepuk tangan hadirin. Atas pernyataannya tersebut, Jokowi mengaku tak masalah jika dianggap memberikan sinyal dukungan buat Prabowo maju sebagai capres. Ya, diartikan sinyal ya boleh, tapi saya kan ngomongnya juga nggak apa-apalah, katanya usai acara HUT Partai Perindo. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari berita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata. Dan jangan lupa dukung channel berita hari ini dengan cara subscribe bagi yang belum, agar kita terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai berita-berita terkini, berita terupdate setiap harinya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.